Kita naikkan pujian kepada Tuhan, supaya benar-benar Dia berkarya dalam ibadah kita, dan kita merasakan lawatan Allah yang luar biasa. Kita masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah, ya Tuhan. Berfirmanlah, ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Kita rindukan lawatan urapan Tuhan untuk terjadi di tempat ini, mengurapi setiap kita, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing, sehingga benar-benar satu roh kita dalam menyembah, memuliakan nama Tuhan. Di akhir pujian kita, Bapak Guru Namson Sitohang akan memimpin kita dalam doa. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di hari. Berhembuslah, Sekarang kita ulangi pujian ini. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus di tempat. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu. Haleluya. Di akhir zaman. Berhembuslah. Urapilah kami dengan minyak baru. Urapilah kami dengan minyak. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami dengan hadir, kami rindu Tuhan. Haleluya. Tuhan, melihat kuasa-Mu. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat. Urapilah kami. Urapilah
Kami puji, kami agungkan Engkau Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan. Terpujilah nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang telah menjadi juru selamat kami. Kembali kami bersyukur kepada Bapa di sorga, besar kasih-Mu, kemurahan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Engkau berikan kesempatan yang baik buat kami. Boleh kami kembali beribadah Tuhan, di dalam memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, inilah yang berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami selalu rindu Tuhan, supaya kuasa Allah, urapan daripada Tuhan, tetap kami rasakan, tetap Engkau curahkan buat kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan kuasa dari surga, supaya kami tetap Tuhan menikmati dan merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, supaya dalam ibadah kami Tuhan, Tuhan hadir, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan Tuhan urapan-Mu. Biarlah suasana surga Tuhan yang Kau nyatakan Tuhan di tempat ini, sehingga kami semuanya Tuhan benar-benar menikmati suasana surga, menikmati sukacita daripada Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu Tuhan mengeropa kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan. Demikianlah Bapa, di mana kami juga Tuhan akan memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah Bapa, hamba-Mu Tuhan yang memimpin kami dalam puji-pujian. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu, penuhi dengan kuasa dari surga, penuhi dengan kuasa daripada Tuhan, sehingga kami semuanya yang diarahkan Tuhan memuji Tuhan, benar-benar kami merasakan kuasa Allah, merasakan urapan daripada Tuhan. Dan kami mohon tetap Tuhan, supaya tetap Engkau nyatakan mujizat-Mu di tempat ini, sehingga kami Tuhan boleh bersukacita, karena ada pekerjaan Tuhan luar biasa yang kami lihat dan kami rasakan Tuhan, dan juga menjadi kesaksian buat kami masing-masing kepada orang lain Tuhan. Demikianlah Bapa, Engkau berkati kami Tuhan, dan kami doakan Tuhan, supaya Tuhan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan Tuhan ibadah ini Tuhan, tolong jamah hati mereka, buka hati mereka, supaya mereka juga Tuhan benar-benar merasakan urapan daripada Tuhan, benar-benar merasakan sukacita dari surga, sehingga mereka juga Tuhan terberkati Tuhan pada malam hari dimanapun mereka berada, bahkan di rumah sang Tuhan. Tolong Bapa, bentuk hati kami, bentuk jiwa kami. Demikianlah Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, dan kami serahkan ibadah ke tangan Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan, bila mana Tuhan ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang mencoba Tuhan mengganggu beda kami, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami usir, kami halu. Biarlah hanya kuasa Allah, biarlah hanya urapan-Mu Tuhan yang kami rasakan Tuhan pada saat ini. Demikian juga Tuhan, dan juga Tuhan, di mana kami juga akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ke Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu dengan suasana surga, dengan sukacita surga, berikan hikmat surga. Dan juga semua kami yang ada hadir pada saat ini Tuhan, supaya kami mendengar firman Tuhan, benar-benar kami merasakan kuasa Allah. Terpuji Tuhan, dan kami serahkan ibadah di tangan Tuhan. Dimuliakan Engkau daripada saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak Tuhan, setiap kita yang mengikuti ibadah ini, yang beribadah bersama-sama baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kita percaya bahwa kebaikan Allah lah yang memberikan kesempatan bagi kita. Oleh karena itu pada malam hari ini kita beribadah dengan sepenuh hati kita. Kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setia yang menyediakan yang kuperlukan, yang menyediakan yang ku perlu, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagi, Ditunjukkannya kasih setianya. haleluya, Yang menyediakan yang kuperlukan, menyediakan yang ku perlu, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya. Kasih setianya, kasih setianya
Yesusku, luar biasa pujian kita katakan. Karena berkat-Nya senantiasa dinyatakan bagi kita dari hari ke hari. Kita orang-orang yang diberkati akan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun Pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lama. pujilah Tuhanku. Pujilah Dia baik buat saya. yang baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku. Pujilah Dia baik buat saya. yang baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan, Berjalan sampai ku berjalan ke Kanaan. berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan Memuji Tuhan selalu. memuji Tuhan selalu. Mari kita puji. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Mari kita puji. Puji, puji, haleluya. Mari kita puji Dia puji, puji. puji. Mari Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh hambanya Bapak Pendeta kita, Pendeta Maberu Mapea. Namun di sini ada beberapa permohonan doa dan minyak yang dibawa oleh jemaat. Yang pertama permohonan doa dari Ibu Kristina Boris Dabalok dari Medan, yang baru sampai SMS-nya kepada kami. Memohon dukungan doa atas sakit kanker payudara stadium 4 yang sudah menyebar ke tulang belakang dan otak. Saat ini sedang menjalani kemoterapi tulang di rumah sakit di Medan. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang kedua dari Saudari Novi Burtobing, sektor Philadelphia. Memohon dukungan doa di mana sakit ibu saya yang menurut penjelasan dokter hasil CT scan ada penyumbatan di otak dan sudah menyebar sehingga tingkat kesadarannya saat ini hanya tingkat 3 dari yang normalnya 15, supaya Tuhan Yesus sembuhkan. Yang ketiga, dari Bapak Keis Tumpul, sektor Anugerah. Haleluya kepada para hamba Tuhan dan seluruh jemaat Gereja Pentakosta Indonesia, khususnya Bapak Pendeta Romapia, agar mendoakan istri saya yang bernama Ernawati Burusima Juntak yang sedang mengalami sakit kolesterol, asam urat, dan tipes, supaya Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Atas dukungan doanya kami ucapkan terima kasih.
Dari informasi di sini dikatakan sakitnya sudah hampir 2 bulan. Dan juga ada beberapa botol minyak yang dibawa oleh jemaat Tuhan. Kita doakan supaya benar-benar urapan Tuhan nyata melalui minyak ini, sehingga siapapun yang menggunakannya akan merasakan mujizat dan kelepasan dari Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. Hambanya Bapak Pendeta kita Pendeta Tamal Berumah akan menyampaikan firman Tuhan dan memimpin ibadah kita sampai berakhirnya. Hampir terhilang, tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya, mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Kehidupan setiap orang, kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Mari kita berdiam diri sebentar. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus juru selamat kami yang hidup, kami percayai keberadaan-Mu malam ini di tengah-tengah kami untuk menggembalakan kami, memberkati kami, menyatakan kemurahan-Mu kepada kami. Sebab di kelompok orang yang memperbincangkan nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Oleh sebab itu, hamba-Mu yang akan menyampaikan bagian firman yang Tuhan rancangkan, saya serahkan tubuh jaraku kepada Tuhan. Selimuti saya dengan kealahan-Mu, penuhi saya dengan alam pikiran roh-Mu, kuasai kendalikan sepenuhnya, sehingga di dalam bibir mulut lidah saya Engkau letakkan firman-Mu. Engkau berbicara Tuhan kepada setiap orang yang menghendaki malam ini firman-Mu didengar, dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Nyatakan ajaib-Mu Tuhan, mempermalukan segala pekerjaan roh jahat di udara, melenyapkan segala kekuatan musuh. Ialah jemaat-Mu Tuhan dibentuk hidupnya menjadi pribadi yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba serahkan pelayanan ini. Engkau dimuliakan dalamnya. Haleluya. Amin. Baik. Kekasih dalam Tuhan, semua Bapak Ibu dimanapun berada yang sangat dikehendaki Tuhan, terselamatkan dari antara manusia dunia ini untuk dihimpun di sorga. Saya ajak kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang 1 Petrus 1 ayat 13 mulai sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus 1 ayat 13 mulai sampai ayat 17.
Alkitab saya 375 Perjanjian Baru, halaman 375 Perjanjian Baru. Demikian saya bacakan perikopnya, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menopang di dunia ini. Puji Tuhan. Para anak Tuhan, semakin hari semakin bosan kita tinggal dalam dunia ini, karena semakin banyak situasi yang pahit, keadaan yang tidak menyenangkan semua bangsa di dunia. Dan memang menjelang hari kedatangan Tuhan akan beruntun terus masalah demi masalah, persoalan demi persoalan yang dihadapkan kepada dunia ini. Dan bahkan kalau sudah dimulai zaman antikristus, di mana itu telah dinubuatkan sebelumnya oleh Tuhan lewat para nabi-nabinya, utama Yohanes Rasul itu, maka tentu sekali di sana seleksi yang sangat ketat kepada semua pihak yang mengaku Yesus itu Tuhannya. Itulah sebabnya kita sekarang harus berjuang mengenal sepenuh hati siapa Yesus itu. Sehingga dengan itu kita berani bertarung, memberikan segala apapun yang ada pada kita untuk mempertahankan kasih karunia Dia, kasih karunia Allah yang sudah sampai kepada kita itu, untuk tidak bisa dirampas oleh kekuatan musuh. Sebab musuh berusaha memisahkan kita dari kasih karunia itu. Siapakah yang ingin tinggal lebih lama? Apalagi umpama umurnya sudah usur 70 tahun ke atas contohnya, tetapi keseringan mengeluh, keseringan kurang sehat. Apalagi kondisi ekonomi ditambah umpama belum begitu beruntung. Itulah sebabnya saudaraku, ada satu hal yang membuat kita bangga menjadi orang percaya. Sebab dijanjikannya kepada kita satu tanah air yang baru, tanah air yang kekal, yang tidak akan berakhir, yang tidak akan lenyap. Itulah sorga yang dipersiapkan Yesus bagi kita. Kesanalah kita dipanggil. Dan untuk kesana dimintakan kita untuk kemudian jangan dihalangi oleh apapun. Pertama dikatakan di sini, sebab itu siapkanlah akal budimu. Akal budi yang sehat, yang mengerti rancangan Tuhan, yang mengerti tuntutan firman kepada kita sebagai orang percaya. Agar kita betul-betul meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Tentu dengan mempelajari firman-Nya, dengan merenungkan firman-Nya siang malam. Itu yang membuat kita kemudian mengerti seperti apa kita melakukan kehendak Tuhan
untuk menyenangkan Tuhan supaya kita kemudian diperlengkapi dengan kekuatan dari Tuhan. Kalau saya kembali kepada apa yang dituliskan atau disampaikan oleh Yesus, hanya satu ayat saja dari Injil Yohanes pasal 14, yaitu ayat yang ke-23 itu. Makanya kalau itu saya baca dan saya renungkan, saya ingin sebenarnya mengusahakan firman itu terukir semua di hati saya. Saya ingin, sehingga apalagi zaman sekarang ini saya sangat banyak baca Alkitab, sangat banyak berjuang untuk menguasai diri, untuk tidak memikirkan perkara apapun selain perkara pertemuan dengan Tuhan. Sehingga kebanyakan saya di kamar saya menyendiri, baca firman dan berdoa. Itu menjadi pekerjaan saya. Bahkan pagi-pagi sebelum kami hamba Tuhan ada di sini, biasanya paling enggak 1 jam saya sudah menyembah Tuhan dalam doa. Saya harus disiplinkan diri saya, sebab saya mau ke surga. Dan pertarungan di sana bukan pertarungan yang gampang. Saya harus latih. Pagi jam 10 saya harus latih kembali ke kamar saya. Sekitar jam 3 masuk lagi untuk berlutut. Sebab saya tidak mau ketinggalan. Saya harus masuk ke surga. Tidak ada gunanya apapun yang kita miliki dalam dunia ini kalau kita tidak ke surga. Saya tidak mau dirampas sukacitanya oleh apapun yang terjadi dalam hidup ini. Saya belajar menguasai diri dan mengendalikannya. Tidak cinta apapun yang kelihatan ini. Sehingga karena itu saudaraku, saya coba pelajari firman dengan benar. Saya akan ulangi baca. Saya akan bacakan, yaitu Yohanes 14 yang saya maksud tadi. Yaitu ayat 23. Memang hampir sama dengan ayat 21, tetapi ayat 23 itu lebih sempurna saya lihat. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Inilah pribadi yang boleh betul-betul menikmati hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi pertama, jika kita menjadi pelaku firman dengan polos, tanpa kita komentari, tanpa kita kemudian analisa, tetapi kalimat firman Tuhan biasanya kalimat perintah, suruhan, artinya tugas yang harus dikerjakan. Coba suatu contoh soal, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengadaptasikan ini? Kita harus belajar. Kita harus belajar. Kita harus kerjakan. Bukan hanya membaca. Ya. Bukan hanya membaca. Tetapi harus belajar. Betulkah kita berani agar kita sampai ke surga? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua yang hampir sama dengan hukum pertama, yaitu dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Seperti apa keberanianmu mengasihi sesama seperti dirimu sendiri? Adakah engkau berani berbagi? Adakah engkau berani memikirkan ataupun merenungkan nasib orang? Betulkah engkau tidak begini? Egomu terlalu tinggi. Ini betul-betul kita harus laksanakan. Bukan hanya mengajar orang. Tapi pertama,
Mengasihi orang seperti diri kita sendiri harus juga. Ya diperlakukan kita seenaknya. Matius 5 berkata, kasihilah musuhmu, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Jangan ada balas dendam. Sudah dicuekin, sudah dipermainkan seenaknya oleh dia, tetapi kita tetap belajar, rendahkan hatimu. Tapi kalau kita semakin diajar, semakin menantang. Kalau tadi pagi kayaknya apa yang disampaikan Pak Guru Pertumbuhan mengulang dengan lebih halus apa yang pernah saya katakan secara kasat mata ataupun terang. Artinya bahasanya Pak Guru ini lumayan halus, tetapi itu pun ditengking oleh orang tertentu, ditolak, nggak terima, katanya. Masih dibuktikan di prakteknya. Mau jadi kemana kami ini? Saya pikir dalam hati, betulkah memang tujuan kami mau memuliakan Tuhan dan mau ke surga? Saya berharap saudara, kita harus berubah menjadi pribadi di mana Yesus bertata, Allah Bapa bertata, dan tentu kalau dia bertata dalam kita, ini yang membuat kita diajari dalam segala hal, diperlengkapi dalam segala hal. Siapkan akal budimu menerima firman, menerima ajaran, menerima nasihat, menerima bimbingan. Jangan keraskan hati. Sebab dalam Alkitab ini benih yang jatuh ke dalam tanah berbatu-batu dikatakan tidak sempat tumbuh lama. Tumbuh sebentar, tapi karena panas terik matahari cepat layu dan mati. Tidak pernah ada tuaian yang berhasil kepada tanah yang keras, kepada tanah yang berbatu-batu. Hati yang demikian keras juga tidak akan mungkin menghasilkan buah di pemandangan Tuhan. Apa yang kau bisa katakan kepada Tuhan? Buahmu seperti apa? Kalaupun berbuah, tapi kalau buahnya pahit, kalau buahnya tidak baik, katanya, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Ini saudaraku, kita harus koreksi diri terus. Seperti yang sering saya katakan, saya selalu mengoreksi diri saya, tapi saya tetap ajarkan firman. Dilakukan atau tidak itu urusan masing-masing. Tetapi saya tidak berhutang. Saya sampaikan apa adanya dengan tujuan untuk membuat kita terberkati dengan pengertian bagi siapa yang memang mau menerimanya dengan percaya. Saudaraku dalam Tuhan, bagi saya ini ayat ini sangat mengagumkan, sehingga saya belajar taat kepada firman seperti Abraham itu. Sehingga saudaraku, yang paling besar ujian Abraham saat dia sangat menyayangi anaknya Ishak. Itu kita sudah berulang-ulang diingatkan. Tuhan katakan kepadanya, Ishak, Abraham, korbankan Ishak menjadi korban bakaran bagiku di Gunung Moria. Tidak punya waktu dia, tidak punya waktu. Dulu Tuhan saya dengar berbicara, bangunlah, karena sudah lama kita persiapkan hati kita. Itu saya dengar bulan Juni 2008. Lalu saya katakan kepada semua hamba Tuhan, bulan September, 1 September kita peletakan batu pertama. Tapi uang di tangan hanya 20 juta. Tetapi suara itu berkata bangun. Lalu Malau sebagai arsitek merangkap tukangnya. Tanya, Pak Pendeta, ada berapa uangmu sehingga engkau suruh mulai bekerja? Ya memang uang saya ada 20 juta cuman. Loh, kenapa kami disuruh?
Barangkali berarti hanya 3 hari kami kerja, ini sudah berhenti. Saya bilang, Pak Malau, ini proyeknya Tuhan Yesus. Tuhan yang memerintahkan supaya kita mulai ini. Sehingga saya dengar suaranya, saya mulai berani, harus berani dalam kondisi seperti ini. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah memerintahkan, akan ada kemudian perbuatan luar biasa. Bagaimana caranya ia memenuhi targetnya. Sebab bukan bangunan saya ini. Ini bangunannya. Saudaraku dalam Tuhan, saya berharap kita harus peka kepada suara Tuhan. Kita harus dengar suara Tuhan. Baik dalam Alkitab ini maupun yang kita terima secara pribadi. Adanya Roh Kudus di dalam kita, adanya Yesus dan Allah Bapa bertata dalam kita, membuat kita kemudian akan cepat mengerti suara Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menguduskan diri kita, tidak mungkin Tuhan bertahta dalam kita. Tidak mungkin. Pasti Dia tinggalkan kita. Saudaraku dalam Tuhan, singkat cerita Anda semua tahu, ini tidak lebih 2 tahun bisa kita pergunakan. Kalaupun biayanya besar, padahal kita orang-orang yang sederhana. Tetapi memang saya berani bertarung. Pinjam sana, pinjam sini. Jual apa yang bisa dijual, tanah, rumah, mobil. Memang harus berani untuk Tuhan ini, sebab saya tahu tabungan seberapa pun ada di surga. Kalau saya perbuat itu untuk Tuhan, tentu tabungan saya ada di sana. Saya tidak mau hanya teori mengajar orang, tetapi saya harus contohkan perilaku yang benar dari seorang yang percaya, apalagi hamba Tuhan, harus di depan. Nggak bisa hanya teori. Jangan hanya angan-angan. Tapi harus berani. Sebab kita harus utamakan kebutuhan pekerjaan Tuhan di dalam semua. Ulangi baca. Matius 10. Ayat yang ke-35, 36 itu. Bahkan sampai 37. Berulang-ulang dibaca. Bahkan sampai ayat 38, 39. Kita harus betul-betul utamakan apapun pekerjaan Tuhan. Apalagi contoh soal. Dari 1 Raja-Raja pasal 17. Elia pergi ke janda yang di Sidon, di Sarpat. Karena Tuhan mengatakan, pergi kau dari sungai ini. Karena sudah kering airnya. Lalu disuruh ke Sarpat. Saya sudah siapkan di situ seorang janda memeliharamu. Dia temui janda ini di kotanya, di kampungnya, sedang mengumpulkan ranting-ranting kayu kata Alkitab di sana. Lalu, Bu, tolong belikan aku minum. Diambil segera. Memang karena pilihan Tuhan. Orang baik hati tentunya. Lalu sesudah itu, berikan aku makan. Oh, kalau soal makan nggak ada lagi persiapan kami ya, Pak. Nggak ada Tuhan persiapan. Jadi apa yang kau miliki? Yang kumiliki sekarang hanya segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Kalau itu sudah kami olah jadi roti, maka tidak ada lagi harapan kami, tinggal menunggu mati. Tapi Elia katakan, begini Bu, firman Tuhan mengatakan, beri dulu kepadaku duluan. Sesudah itu baru masak untuk anakmu dan engkau. Sebab dengan demikian nanti roti itu, tepung itu tidak akan habis. Dan minyak itu juga tidak akan habis. Sampai Tuhan mengirim hujan ke bumi ini. Dia percaya suara abdi Allah ini.
Siapakah kita yang belajar mendengar suara firman melalui hamba Tuhan? Pernahkah kita taat kepada hamba Tuhan? Seperti janda Sarfat ini, sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan. Siapakah kita yang berani berpegang kepada suara yang sampai kepada kita lewat hamba Tuhan? Adakah kita berani? Tapi jangan asal orang mengaku hamba Tuhan, tetapi harus terbukti dulu. Betulkah kita berani mendengar suara Tuhan lewat hambanya, lewat pelayannya yang betul telah ditunjuk Tuhan? Terlalu banyak kita punya analisa pikiran. Ayo bama apa di rumah apa ya? Ayo sodong tunggeleng nih, so pikiri mengenai dia. Lari ke sana, asumsi pikirannya. Gelek kudu udah ngadong. Ale yang guna hutangnya kok gawe mergeleng mungkin ngeluh bisa 100 salah keluarga. Akan asu mungkin berdadana nabi. Ale tinang yakuk gawe berdadana termasuk di KKR sehingga kemudian kita dengar mujizat luar biasa. Bahkan yang paling menggemparkan di Bedage seorang yang sudah diambil rahimnya. Dan saya tidak tahu waktu orang tuanya, Pak Guru kita di sana mengatakan, anakku ini pengen punya keturunan, sudah sekian tahun. Tolong Pak ya, kita doakan. Dokter yang menanginnya heran, kok bisa ada rahim baru, kemudian hamil dan melahirkan anak. Itulah hebatnya Tuhan. Itulah luar biasanya Tuhan. Dan saya saksikan itu karena saya lakukan dalam pengalaman pelayanan KKR. Bukan kata orang. Dan mereka kasih tahu. Oleh itu saudaraku dalam Tuhan, supaya engkau percaya sungguh kepada suara Tuhan. Siapa yang bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin? Bukankah hanya Tuhan? Memang kita mendoakan tetapi kita sekedar alat saja. Makanya jangan cari hormat dalam keadaan itu, sebab yang mengerjakan mujizat itu adalah Tuhan. Tetapi inilah buktinya Tuhan itu sanggup mengerjakan segala sesuatu lewat pelayan-pelayan yang mau menguduskan diri, yang mau mentaati firman dengan sepenuh hati. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, saya selalu mengajar orang, mau percaya enggak kalian waktu didoakan itu? Yakin enggak? Mau enggak? Kenapa saudaraku? Karena Tuhan Yesus telah buktikan yang mati hidup kembali. Utama Lazarus sebagai contoh dalam Alkitab ini. Tentu kita selalu mempunyai optimisme di dalam mengharapkan kuasanya diperlihatkan lagi di tengah-tengah angkatan yang kurang percaya ini. Sehingga semua orang akhirnya mengerti dan percaya bahwa Dia Maha Kuasa, Dia sanggup menjawab semua persoalan manusia. Siapkan akal budimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Aminkan firman. Saya ulangi membacanya lanjutan ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan di sana saudaraku, supaya sebagai anak Tuhan kita memang memperjuangkan perbuatan Tuhan itu lebih luar biasa terjadi dalam hidup kita. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan.
Sudahkah kita lepas dari hawa nafsu kita sebelum bertobat dan sesudah bertobat? Masih samakah? Tungisi panganok ko dakapo sa balam Muhammad di hepeng. Contoh soal ya. Tungisi panganok ngani dok sejolon. Hati-hati ya petugas. Menangadong nama buah plastik nak. Bololo biar non. Bodoh dibagi. Alai jolo selesai macara. Alai haposan doho di sipangano pela kaposan Muhammad benar itu Muhammad doko boy haposan. Di bereng gue sudai. Tolong perhatikan. Terkecil dari semua kelemahan harus dibongkar. Amin saudara. Terkecil kelemahan harus dibuang. Jangan buat itu jadi sahabatmu kelemahan kecil itu. Ulala dak pola. Mahua dohon itu hanayon. Sona dusong. Dan dosa lebakko. Kelemahan. Aliang kutu atai dok dia dosa. Aidak polos. Si Paulus madok. Molo memang dak siap po mengendalikan diri. Bololaho to parpunga jolomangak ko sa jabung. Diajari di sini unak kosuk. Seorang hamba Tuhan dan termasuk keluarganya semua jangan unak terdapat menjadi orang yang dalam hal makan minum pun tidak bisa dipercaya. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, makanan ini tidak cocok bagi hukum Taurat, sebab kami berpegang kepada hukum Taurat. Berikanlah kepada kami sayur-sayur saja, dan ujilah kami selama 10 hari. Peraukan siapa yang lebih dibandingkan dengan mereka yang kau beri makanan seenaknya. Kita harus boleh jujur mengendalikan diri. Lah ni bereng na pinadar. Mulu hamba Tuhan nggo amat dokondang ako ngulo martuduan. Saya dari kecil saya bilang itu. Kalau umpama ada kakak adik saya, aikor sonona do dia, stop, jangan terbawa arus sampai tua, jangan biasakan, harus dikikis habis. Pernah berantem orang seperti itu, hanya satu, tapi dua-dua berebut. Akhirnya mulai dari situ berantem. Nah saya hargai ngebotoho itu doaku. Saudara, hal kecil membuat perpisahan karena dipertahankan. Itu kebodohan. Tapi tidak dianggap masalah. Padahal sebenarnya itu menghancurkan segala sesuatu. Sebab kita pelihara, kita agung-agungkan nafsu kita itu. Kenapa harus itu? Nah kembali ke sini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Sejak tahun 75 saya tersentuh hatinya untuk melayani. Dan memang tahun 70 kelas 3 SMA, mau kelas 2 SMA, mau naik ke kelas 3. Karena waktu itu kami Januari masuknya, ada perubahan tahun ajaran. Dikasih itu kepada saya satu mimpi besar. Tapi saya tidak mengerti waktu itu. Rupanya sesudah saya terjun untuk pelayanan, tujuan Tuhan. Saudara, saya katakan, sesudah saya berhenti dari rokok, berhenti dari minum tuak, sama sekali sampai hari ini tidak pernah ketemu dengan kedua benda itu. Mulai tahun 70
50 tahun sampai sekarang. Tidak pernah menyentuh. Karena saya harus komitmen. Di dalam apa yang saya tahu, apa yang saya mengerti, tidak pernah sentuh itu. Kedua benda itu. Sebab apa? Saya tidak mau kembali ke kubangan kelemahan, ke kubangan dosa. Harus salibkan keinginan daging. Sebab tubuh kita ini baik roh Allah, baik Roh Kudus. Terserah kalian masih pertahankan semua keinginan dagingmu, itu urusanmu. Tetapi firman ini berkata, kalau membela diri ya memang silakan. Tetapi saudaraku, dengan keberanian bertarung mengendalikan diri untuk tidak sama dengan orang dunia yang tidak bertobat. Apa bedamu dengan orang dunia? Kalau kau katakan, enggak ada kok masalah itu di hadapan Tuhan. Dahulu kala, sebelum kami bertobat, para pendahulu kami juga semua itu menjadi tabiatnya dan bertahan sampai mati. Itu urusan mereka. Tetapi saya tahu belakangan ini semakin hari semakin diajar Tuhan bahwa orang yang akan terus dipelihara Tuhan adalah orang yang berani mengendalikan diri dalam segala hal, melatih diri dalam segala hal. Dan itulah sebabnya saya melihat banyak mujizat. Ya, saya katakan saya lihatlah. Saya lihat banyak mujizat. Karena saya percaya firman dan saya usahakan melakukannya. Karena Tuhan panggil saya untuk percaya dan kemudian saya pegang, saya coba. Makanya setiap hari saya coba renungkan firman, tetapi terlalu sulit saya mengukirkan firman itu di hati saya. Sudah saya baca kemarin, saya baca lagi besok, saya baca lagi minggu depan, tetapi tidak melekat. Sulitnya pertarungan mengusahakan firman itu betul-betul melekat di hati. Saya memang IQ-nya tidak seperti IQ orang pintar lain. Saya bodoh. Sehingga saya harus balik-balik hafal lagi terus. Menjelaskan firman pun kaku. Ya, tetapi saya melihat ada banyak orang dan saya pernah saksikan waktu saya masih dulu hendak meminang istri saya ini pulang dari Meminang, ya, hari Minggu saya berminggu di Beligi. Disitulah saya melihat luar biasanya pekerjaan Roh Kudus. Saya baru berkhotbah separuh jalan. Pada saat itu yang disewa tempat ibadah di Beligi waktu itu guru Injilnya Guru Tambunan, yang anaknya sekarang pendeta Tambunan di Pekanbaru sebagai gembala sidang. Rumah panggung kapasitasnya bisa lebih 100 orang. Saya khotbah baru separuh jalan, saya perhatikan air mata mengalir dari hampir setiap mata orang yang mendengar firman. Lalu saya berkata, luar biasa kau Tuhan. Saya tidak pintar khotbah, tetapi rupanya orang ini Engkau berkati. Sehingga mereka meleleh air matanya. Sehingga suasana ibadah hari itu, rumah panggung itu goyang waktu berdoa. Pengalaman yang paling mengasihkan saya lihat. Karena waktu pemuda saya tidak macam-macam hidupnya. Konsentrasi. Disitulah saya lebih banyak berpuasa. Lebih banyak berpuasa. Waktu pemuda. Dan saya tidak menyentuh yang lain-lain. Sehingga saya tidak terbawa arus. Sebab saya mau ke surga.
Jadi siapa yang mau ke surga memang harus berani menguasai diri. Seperti dikatakan oleh Petrus ini. Berani menguasai diri. Belajar taat. Dan sepenuhnya kita harus terus baca firman Tuhan. Seperti pujian yang disampaikan oleh anak sekolah minggu. Baca kitab suci 2 tiap hari. Baca kitab suci 2 tiap hari. Bila kau mau bertumbuh. Saudara, kembali ayat yang lanjutannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kalau kau sudah renungkan firman setiap hari, dan engkau lakukan ibadahmu kepada Tuhan setiap hari, sudah jelas. Kekudusan yang bersumber dari darah Tuhan, yang melayakkan kita menjadi jemaatnya, akan berlanjut. Sebab pikiran kita bukan kepada mamon, bukan kepada uang, bukan kepada kekayaan. Bukan seperti yang baru-baru ini memisahkan diri dari kita. Sebagai jemaat Tuhan harus kaya raya. Nggak ada dalam Alkitab. Bahkan Yesus dalam Yohanes 12 berkata, sepanjang dunia ini ada, tetap ada di tengah-tengahmu orang miskin. Perbuatlah kepada mereka. Kenapa Yesus tidak buatkan kaya raya semua? Sebab memang tidak semua orang bisa kaya. Kaya sedikit sudah menjadi sombong. Omongannya sudah terlalu besar. Banyak yang seperti itu. Untuk apa saudara kaya kalau mau jatuh? Ada penglihatan Tuhan, pengetahuan Tuhan tentang itu. Dia lebih mengerti. Belum apa-apa sudah sombongnya luar biasa. Saya berharap saudaraku, kekudusan itu kita pahami karena kita tidak menerawang dunia ini. Karena kita tidak menginginkan kita bertahta di dunia ini menjadi raja besar, menjadi pengusaha besar, menjadi seorang pejabat besar. Tetapi kalau kita ingin kudus, betul-betullah ikuti irama Tuhan, beribadah dengan benar, hatimu yaitu tetap terbawa kepada perkara surga, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Kolose itu. Apa dikatakan di sana saudaraku? Supaya kita baca dulu Kolose pasal yang ketiga. Ini supaya betul-betul membuat kita tetap tertawan hatinya kepada perkara yang di surga itu, bukan kepada perkara yang kelihatan ini. Karena yang kelihatan ini sebentar lagi lenyap. Apalagi saudaraku, saya dengar dari seorang pendeta tadi, ada seorang yang paling kaya di Spanyol, tapi karena COVID-19 ini meninggal. Lalu anaknya menangisi, karena bukan miskin, bukan kekurangan apa-apa, tapi terkaya di Spanyol, meninggal karena COVID-19 ini. Sehingga harta tidak bisa membuat kita bebas menghirup udara ini, rupanya katanya. Tidak bisa membuat kita terpelihara menjadi sehat dan hidup terus, sehingga kita bisa hirup udara ini dengan baik. Tetapi semua ketentuan dari Tuhan. Saudara, itu masuk dalam Google barangkali sehingga orang membacanya. Dengan itu saudaraku, kalau terkaya di dalam satu negara, apalagi Eropa, saya pikir itu sudah sangat luar biasa. Oleh itu saudaraku, kita melihat kekayaan tidak pernah menjamin, dan Yesus juga sudah menyatakan kepada kita dalam Injil Lukas pasal 12, seorang kaya yang bodoh, yang berharap ia kemudian mengalami ketenangan dan boleh beristirahat dengan nikmat karena sudah tersedia bagi makanan untuk bertahun-tahun lamanya. Tetapi Tuhan katakan, malam ini nyawamu kuambil. Untuk apakah hartamu itu? Untuk apa yaitu kekayaanmu itu? Saudaraku, jangan terlalu bodoh. Ini lenyap semua. Saya akan bacakan Kolose pasal yang ketiga. Kebenaran yang sejati. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan.
Karena itu, mulai ayat 1, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jemaat Tuhan, betulkah perkara yang di atas kita pikirkan sejak kita menjadi jemaat Tuhan? Setelah kita dibenarkan Tuhan, sejak kita dipenuhi Roh Kudus, berlanjutkah kita kemudian memikirkan perkara di atas atau perkara dunia ini? Apa nikmatnya dunia ini? Kita sudah lihat yang kaya raya meninggal, bagiannya hanya petinya itu. Bukan kalian semua. Saya berharap saudaraku sadar, kita sesadar-sadarnya, sehingga kita tidak terlalu memaksakan diri kita untuk mewarisi dunia ini. Tapi yang diminta Tuhan kepada kita supaya kita bersyukur, seperti apa dikatakan oleh Paulus kepada Timotius anak didiknya itu. Kalau ada makanan dan minuman cukuplah. Kalau ada makanan dan minuman cukuplah. Kita harus selalu bersyukur dalam segala apa yang Tuhan telah beri kepada kita, sebab sebentar lagi kita ke surga. Kenapa saya sebut sebentar lagi? Ini kita sudah semakin dekat hari di mana Tuhan akan mengangkat orang percayanya untuk sampai kepada pengasingan, agar disempurnakan, layak menjadi orang yang boleh berkumpul di dalam kerajaan damai sejahtera 1000 tahun lamanya. Sebelum ke surga, saudara, jangan sia-siakan kasih karunia yang sudah sampai kepadamu. Tetapi ini renungan yang disampaikan oleh Paulus ini kepada Kolose ini, supaya kita tetap pikirkan perkara yang di atas itu. Jangan perkara dunia yang menjejali pikiran kita. Lalu saudaraku, sebelum kita ke sorga juga sudah ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan kita alami. Kedahsyatan, mujizatnya yang begitu heran kita alami. Bahkan saudaraku, saudara sudah lihat beberapa mujizat Tuhan di sidang ini melalui kesaksian. Berapa orang yang sakit yang keras seperti apa namanya itu, boru sihotang, ada boru manik, ada boru yang kanker yang sudah stadium akhir, tetapi kemudian dalam nama Yesus disembuhkan. Beberapa orang yang lain-lain juga dari berbagai permasalahannya dilepaskan Tuhan, asal terus kita percayai Tuhan dengan sepenuh hati kita, sebab Tuhan yang mengerjakan itu semua. Dalam hal inilah saya berharap kita belajar terus. Ayat yang ke-17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jangan pernah kita menjadi ranting yang terpisah. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab ranting yang terpisah sudah berarti mati dan akan masuk dalam pembakaran. Saudara, jangan mimpikan keluar lagi dari hadirat Tuhan. Terlalu ketat peraturan ini, terlalu banyak. Saya pikir saudaraku, apa yang diajarkan firman Tuhan hanya apa yang mungkin masih bisa kita kerjakan. Baik mulai dari Henok sampai kepada kita zaman ini, semua aturan firman masih bisa kita lakukan. Tetapi memang dalam melakukannya memang kita menghadapi tantangan besar, caci maki, fitnahan, dan berbagai hukuman orang terhadap kita sendiri. Tetapi semua itu kita alami supaya kalau kita di sana betul-betul
menyerahkan hidup kita, maka apa yang dikatakan Paulus juga kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal yang keempat, merupakan ayat bagi saya juga yang sangat saya sering renungkan. Sehingga dengan demikian saudaraku, ayat itu bagi saya menjadi bumbu, menjadi pendatang energi kekuatan untuk bertekun di dalam apapun yang terjadi. Sebab saya sudah terbiasa menghadapi dilema seperti itu. Dikucilkan orang, diremehkan orang, dan berbagai hal. Dituduhkan bermacam-macam, tetapi saya tidak perlu mendengarkan itu. Yang penting tetap hubungan dengan Tuhan baik. Saya percaya akhirnya Tuhan akan munculkan siapa yang benar dan siapa yang sebenarnya tidak mengerti pekerjaan Tuhan ini. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-16. Ini yang membuat saya, saudaraku, salah satunya ayat yang mulai ayat 16 sampai 18 ini betul-betul membuat renungan dan membuat saya teguh berdiri. Saya akan bacakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku dalam Tuhan, terlalu banyak orang hanya melihat yang kelihatan ini. Tetapi kita diminta supaya melihat yang tidak kelihatan, yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan. Sebelum kita sampai kepada janji yang utama itu, maka kita akan alami satu pengalaman yang sangat dahsyat, yaitu masuk dalam pertemuan dengan seluruh orang yang hidup dalam Tuhan sepanjang hidupnya, yang percaya Yesus dengan panjang hidupnya dan berserah kepada Yesus sepanjang hidupnya. Itu apa? Di dalam Yesaya pasal 11 dibuat gambarannya demikian. Saya ajak kita dulu merenungkan ini. Demikianlah nantinya kedahsyatan yang Tuhan perlihatkan dalam 1000 tahun itu di dalam hidupnya manusia. Sebab waktu itu iblis sudah diikat, setan tidak merajalela lagi di muka bumi, dan dimasukkan dia kepada jurang maut. Dihukum dia di sana, diikat dia di sana selama 1000 tahun. Dan karena itu tidak ada merajalela di dunia ini iblis. Maka terjadilah demikian hebatnya perbuatan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Ini gambarannya dibuat di dalam Yesaya pasal 11. Saya bacakan mulai dari ayat 6 saja. Karena waktu itu dalam kerajaan 1000 tahun itu Yesuslah raja kita, dan kita juga menjadi raja-raja, tetapi tentu kita dikomando dan semua orang percaya akan menjadi pemimpin-pemimpin di sana. Tetapi orang-orang yang semasa hidupnya tidak percaya Tuhan Yesus akan menjadi orang yang akan kita perintah, mereka akan kita perbudak. Inilah firman Tuhan. Saya coba bacakan kondisi di zaman di mana kerajaan 1000 tahun akan terjadi. Ini gambarannya. Saya akan bacakan mulai ayat 6 dari Yesaya pasal 11 ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak.
Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Inilah saudaraku kondisi damai sejahtera selama 1000 tahun kita alami, dan kita di sana menikmati fasilitas sebagai pemimpin, sebagai raja yang akan menikmati segala sukacita. Sepanjang 1000 tahun itu tidak ada iblis di sana, sebab ia lagi dirantai di tempatnya yang sangat dalam sekali. Tetapi sesudah selesai kerajaan 1000 tahun itu, dia dikeluarkan sebentar menurut kitab Wahyu itu. Lalu dia menyesatkan seluruh bangsa di dunia, yaitu bangsa yang betul-betul tidak hidup dalam Tuhan. Itu akan kemudian mencoba menyerang, yaitu kerajaan yang kudus itu. Tetapi Tuhan kemudian menjatuhkan api dan belerang dari surga. Lalu dengan itulah mereka terhukum dan masuk neraka selama-lamanya. Saudaraku dalam Tuhan, sangat luar biasa yang kita cari dalam beribadah ini, masuk dalam persekutuan kerajaan 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun, sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat heran dalam kehidupan. Hanya 5 tahun sekarang dikejar orang, hanya 5 tahun dikejar orang. Itu pun setelah dia duduk di singgasana 5 tahun itu, dia tentu akan terap menghadapi koreksi-koreksi ataupun tantangan ataupun bagaimana pemeriksaan-pemeriksaan terhadapnya, kinerjanya dan semuanya akan ditentukan kemudian, saudaraku. Tetapi kita kalau sampai ke dalam kerajaan 1000 tahun itu, wah luar biasa, damai sejahtera dan sukacita luar biasa, segalanya kita alami dengan kelimpahan. Itulah sebabnya saya berharap, kalaupun engkau hadapi tangisan sekarang ini, hujatan dan berbagai ludah orang mencibirmu ataupun meludahimu karena engkau hidup benar, tolong pertahankan ketaatanmu kepada Tuhan. Tolong upayakan supaya kekuatan Tuhan melimpahi hidupmu, dan engkau pegang teguh firman Allah. Engkau tekun berdoa, engkau tekun melakukan firman Allah, rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan siapapun, sehingga dengan demikian engkau kemudian menjadi orang. Saya sudah sampai ke kerajaan 10 tahun, habis itu berlanjut kita di sorga. Bagaimana indahnya sorga. Saudara sudah baca Alkitab, tetapi saya ulangi, barangkali tidak semua kita saya itu mengingat, tetapi inilah yang membuat saya sangat tergiur. Tetap segera mungkin kalau boleh Tuhan datang, sehingga dengan demikian kita tidak alami lagi persoalan yang rumit ini, kondisi kekurangan makan minum ataupun berbagai macam situasi yang sangat merepotkan ini. Tetapi kalau sampai di dalam kerajaan 1000 tahun, berlanjut nanti di Yerusalem baru. Inilah firman Tuhan dalam Wahyu pasal 21, yaitu ayat 9, 10, 11 dan 12. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan sebagai firman Tuhan yang terakhir. Saya akan bacakan. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus. Kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Selanjutnya diterangkan tentang kota itu, tetapi cukup hanya ini kita baca. Sangat mencengangkan kota itu. Oleh sebab itu belajarlah kita membongkar
kedagingan kita. Jangan sampai engkau tertolak tidak ikut ke sini. Jangan sampai engkau tertolak oleh karena kekerasan hati, oleh karena kedegilan hati. Tetapi mari lawan kehendak, buang kehendakmu, buang keinginan pikiranmu, dan mari rendahkan dirimu, aminkan firman, sembah Tuhan dengan benar, lalu undang Roh Kudusnya memimpin hidupmu. Bagi Tuhanlah kemuliaan. Kita datang kepada Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kita ulangi pujian ini, semua jemaat Tuhan, saya minta kita berdiri, kita buka hati kita kepada Tuhan. Dan biar jangan hanya mulut kita mencari wajah Tuhan, tetapi sepenuhnya dari lubuk hati kita yang terdalam, kita undang Tuhan betul bertata untuk menyatakan kealahannya menguasai kita, membawa kita kepada kehendaknya. Ulurkan tanganmu, undang dia, biar dia bekerja untuk selamanya, membangunmu untuk boleh layak menjadi warga surga. Ku cari wajahmu. Jauh
kasih dan Kau punya perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini, karena Engkau memperkenalkan firman-firman-Mu mengajar kami Tuhan, supaya kami sebagai jemaat yang sudah Engkau layakkan, Engkau kuduskan lewat darah perjanjian yang tercurah dari Golgota. Engkau sebutkan kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang Kau layani setiap hari dengan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepada Tuhan menyerahkan tubuh jero kami kembali. Tolong sadarkan kami sesadar-sadarnya, beri kepada kami hati yang baru yang daripada Tuhan. Beri Tuhan pengertian yang benar bagaimana kami belajar mengosongkan diri kami dari perkara-perkara daging, perkara duniawi yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tolong kami Engkau ajar memahami betapa besar kasih karunia-Mu yang telah menjanjikan kepada kami hidup kekal di dalam nama-Mu Tuhan, supaya kami hargai itu Tuhan. Kami pertaruhkan segalanya demi hidup kekal itu, sebab hidup kekal itu hidup yang tidak pernah berkesudahan, dan itulah yang kemudian yang diharapkan oleh semua orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kiranya jemaat-Mu yang Engkau percayakan untuk kami layani memang betul-betul semua terbentuk hatinya, terbentuk jiwanya, rohnya, betul-betul menyemangati hidupnya untuk bergantung sepenuh kepada Tuhan dengan sukacita yang besar, sehingga sampai hari Engkau Tuhan menentukan berkumpulnya kami untuk Engkau panggil, boleh yaitu sampai kepada yaitu pertemuan raya kami di tanah pengasingan ataupun di tempat yaitu pemulihan-pemulihan jemaat-Mu Tuhan, di tanah di mana Engkau himpunkan kami, supaya kami ikut Tuhan terbawa, ikut Engkau bawa, itu Engkau terbangkan ke sana, berhimpun kami Tuhan di sana, untuk kami betul-betul kami disempurnakan dan layak kemudian menjadi warga surga. Itu yang kami rindukan. Engkau gembalakan kami terus, Engkau jagai kami terus, dan kami berharap Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa membentengi kami. Malaikat bala tentara Tuhan, apalagi apa yang Kau katakan dalam Mazmur 34 ayat 8 maupun Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, nyatakan itu semua kepada jemaat Tuhan, sehingga jauh dari mara bahaya, jauh dari maksud jahat, jauh dari segala perbuatan-perbuatan kegelapan dunia, sakit penyakit apapun, jauh dari semua jemaat-Mu Tuhan. Dan kami harapkan Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami, sehingga segera virus corona ini selesai dari negara kami. Kami sangat harapkan Indonesia ini makmur dan diberkati lagi, boleh kami beribadah dengan bebas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya kasih karunia-Mu. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian. Aku percaya pada Yesus Juru Selamat, aku percaya. Dan sebelum kita menyanyi, saya bacakan tambahan permohonan doa di sini. Keluarga Putra Sentosa Manado, ini sudah sebenarnya, tapi mungkin karena pernah saya salah sebut istrinya, yaitu istri Petrika Boru Situmorang di Pematang Siantar. Berharap kita mendoakan dia karena sudah 4 tahun berkeluarga belum punya keturunan, supaya Tuhan betul-betul jamah rahimnya, kandungannya, supaya menjadi kandungan dan rahim yang boleh mengandung kemudian ataupun sempurna. Demikian juga suaminya, supaya suami yang memang betul-betul sehat, tidak ada masalah, sehingga dalam nama Yesus segera mereka mempunyai keturunan. Dan juga dari saudara kita Daniel Tamba Boru Siringoringo, kami mohon dukungan doa untuk anak kami
yang bernama Mikael Tambah, sudah dua hari demam, agar disembuhkan Tuhan Yesus. Atas dukungan doanya kami ucapkan terima kasih, dan tentunya kita doakan juga itu. Dan kita doakan tadi Bapak G. Simbolon, istrinya yang dikatakan di sini G. Sitompul, yaitu istrinya Boru Simajuntak, mengalami yaitu penyakit kolesterol, asam urat, dan tipes, supaya Tuhan Yesus sembuhkan. Dan itu sudah kemudian dialami, yaitu kolesterolnya ini sudah 2 bulanan, supaya Tuhan sembuhkan. Kemudian kita doakan juga di sini permohonan doa dari Nopi Tobing, sebagaimana dikatakan tadi, memang sudah hanya kesadaran otaknya tinggal 3%, 3 yang seharusnya 15 katanya tadi, supaya kita serahkan sama Tuhan. Kemudian Kristina Sidabalok di Medan tanggal 30. Di sini dikatakan kanker payudara stadium 4 yang sudah menyebar ke tulang belakang, ke otak. Saat ini sedang menjalani kemoterapi tulang di rumah sakit Medan. Kiranya Tuhan sembuhkan, dan kita coba mohonkan kemurahan Tuhan kepada mereka. Aku percaya pada Yesus Juru Selamat, aku percaya. Aku percaya. Pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat, aku percaya, aku percaya. Pada Yesus Juru Selamat, aku percaya. Minyak supaya jangan kelupaan. Kita ulangi pujian ini. Aku percaya. Aku percaya, aku percaya. Pada Yesus Juru Selamat, aku percaya. Kami kembali datang menghadap-Mu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Engkau yang tetap melayani orang-orang yang rindu pertolongan-Mu, perbuatan-Mu, sebab Engkau katakan, siapapun yang beban berat dan letih lesu, supaya menyerahkan semua bebannya kepadamu Tuhan. Dan itulah yang membuat kami sangat yakin Engkau menghendaki kami bersungguh-sungguh berdoa kepadamu tentang persoalan semua jemaat Tuhan yang berharap mujizat-Mu Tuhan. Di sini kami mendoakan saudara kami Putra Sentosana Manalu Tuhan, istrinya Boru Situmorang, yaitu Petrika Boru Situmorang. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, rahim yang mandul itu Kau ubah menjadi rahim yang sempurna, menjadi rahim tidak mandul dalam nama Yesus, supaya rahimnya daripada istri saudara kami Manalu ini betul-betul memiliki kandungan yang sempurna. Dan dalam nama Yesus juga kami doakan saudara Manalu supaya sehat, sehingga mereka segera memiliki anak yang lahir dari kandungan istrinya ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyata kuasa-Mu Tuhan, perlihatkan kemuliaan-Mu dalam menolong mereka. Demikianlah Tuhan, kami doakan juga kepadamu saudara kami yaitu Nopi Tobing, yang berharap mamanya Tuhan yang dalam kondisi yang sangat
parah sakitnya di rumah sakit Apen, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak, kami usir roh kematian. Daigong faisal getehom lo TPC. Tuhan, kalau Lazarus 4 hari telah busuk, Engkau bangkitkan kembali, maka dalam nama Yesus kami nyatakan hidup kembali. Makanya Nopi, itu yang kami harapkan Tuhan kerjakan. Daigong faisal getnaung lo isi, sempurnakan kesehatannya, lenyapkan Tuhan kekuatan kuasa kegelapan yang mencoba merampas jiwanya. Dalam nama Yesus kami rampas jiwanya kepada surga, sehingga dalam nama Yesus dia diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Surgawi. Demikian juga kami doakan saudara kami, yaitu istri Bapak Gesi Tompul Boru Sibajutak, yang di sini dikatakan sakit kolesterol dan juga asam urat dan tipes. Dalam nama Tuhan Yesus, nyata tanganmu bekerja, darahmu mengalir kepada tubuhnya istrinya itu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, supaya kuasamu mengalir. Dalam nama Yesus dia sehat kembali, sempurna kesehatannya, dia boleh kembali bersukacita bersama suami dan anaknya. Kami juga doakan kepadamu Tuhan, yaitu saudara kami Daniel Tambah, yang berharap anaknya 2 hari telah mengalami demam, dan kemudian kami harapkan dalam nama Yesus penyakit demam dilenyapkan dan disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Yesus buatkan anak itu tetap sehat dan hidup bersama dengan bapak mamanya, bersukacita di dalam hidup percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami juga doakan kepada Engkau Tuhan, saudara kami yang lain-lainnya, siapapun yang kurang sehat dari antara umatmu di rumah masing-masing Tuhan, oh semuanya kami serahkan kepada Tuhan, Engkau yang bekerja. Dan terakhir masih ada di sini Tuhan, saudara kami Kristina Sida Balok Tuhan, Kristina Sida Balok, umur 37 tahun, sedang menghadapi yaitu kemoterapi tulang di rumah sakit di Medan Tuhan, karena dia mempunyai kanker payudara, telah stadium yang sudah menyebar kepada seluruh bagian tulang belakang maupun otak. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, nyatalah pertolonganmu sekarang, nyatalah kuasamu sekarang, darahmu mengalir Tuhan, dan biarlah Engkau ampunkan mereka jika itu terjadi karena ada pelanggaran atau dosa. Tuhan beri kesempatan kepada dia supaya lewat kesembuhan penyakitnya ini ada kemauannya beribadah, ada kemauannya menyembah Tuhan, ada kemauannya bertobat menjadi orang percaya. Kiranya ia boleh berlanjut umurnya oleh karena Tuhan melenyapkan penyakit kanker payudara itu dari semua tubuhnya, dari semua yaitu saraf-sarafnya, sel-sel tubuhnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua penyakit itu dilenyapkan, dan kemudian nyata kuasamu membuat tubuhnya sehat sempurna. Terima kasih Tuhan, minyak yang ada di hadapan kami pun kami serahkan kepada Tuhan. Engkau tumpangkan tanganmu Tuhan, urapi minyak ini, alirkan darahmu di dalamnya, sehingga kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi seluruh minyak ini Tuhan. Siapapun yang mempergunakan dengan percaya, mereka akan boleh menikmati mujizat kesembuhan. Kami yakin Tuhan, oleh perbuatanmu kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan kepada siapapun untuk mendatangkan pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua jemaat, supaya Engkau pelihara Tuhan, Engkau jagai Tuhan, jagai di tempat tidurnya, jagai di perjalanannya, cukupkan makan minumnya, puaskan kami dengan segala hadirat Tuhan, sehingga kami memiliki damai sejahtera dan sukacita. Bagimulah persembahan doa kami, Engkau diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan Engkau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menggembalakan sidang jemaat sekaliannya sampai Maranatha datang kembali Tuhan yang kedua kalinya menjemput orang percayanya. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku dapat rasakan betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa